Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatus Soiha. Di sini saya akan melakukan pemasangan KB implan. Tonton videonya ya. Untuk langkah yang pertama yaitu kita memberi konseling kepada ibu dan menanyakan kesiapan untuk pemasangan KB implan. Permisi ibu, di sini saya akan menanyakan kepada ibu untuk kesiapan ibu melakukan pemasangan KB implan. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita ke persiapan lingkungan dan persiapan alat. Di sini ada implan set, gunting, klem, mosquito, lidokain, pinset, spet, kasah, bengkok, pola, pulpain, skun, kom yang berisi kapas, kemudian antiseptik, plester, korentang, desinfektan, APD set. Di sini juga ada underpad dan duk yang berlubang. Kemudian ada sampah medis dan non medis. Selanjutnya kita ke persiapan petugas yaitu memakai APD set. Setelah kita memakai APD, kemudian kita mencuci tangan 6 langkah dan memasangkan underpad di bawah lengan bagian dalam ibu. Permisi ya Bu ya. Setelah kita memasangkan underpad, di sini kita memakai handscoon steril. Setelah itu kita sudah mendekatkan alat-alat, kemudian kita langkah selanjutnya menggambar pola di lengan bagian dalam ibu dengan posisi yang tepat. Kita tandai menggunakan ballpoint di bagian lubang dari pola tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan desinfektan di bagian lengan ibu yang akan kita lakukan pemasangan implan. Setelah itu kita membuka spet dan menaruh di bak instrumen. Setelah itu kita memasukkan lidokain banyak 3 cc. Kita masukkan ya. Setelah kita masukkan lidokain sebanyak 3 cc, setelah itu kita suntikan anestesi di 3 bagian titik. Yang pertama terbawa dulu sebanyak 1 cc, jangan lupa diaspirasi, kemudian ke kanan 1 cc juga diaspirasi dulu, kemudian ke kiri dan dihabiskan. Setelah itu kita menunggu anestesi bekerja dan meresap selama 5 menit terlebih dahulu ya. Setelah itu kita mengecek anestesi apakah sudah meresap dengan cara mencubit kulit ibu. Sakit Bu? Jika tidak sakit berarti anestesi sudah bekerja dengan baik. Dan selanjutnya kita mengasih antiseptik ke bagian yang akan diinsisi. Setelah itu kita mengambil bisturi dan membuat sayatan vertikal bagian titik yang terbawah. Kita sayat pelan-pelan. Setelah terbentuk sayatan, setelah itu kita masukkan pendorong berisi implan secara perlahan di bagian kanan terlebih dahulu sebanyak 1 implan, kemudian masuk ke bagian yang
sebelah kiri dan dimasukkan lagi satu batang implan secara perlahan. Dan jangan lupa tetap berkomunikasi kepada ibu. Setelah sudah berhasil memasukkan 2 batang implan, kita mendesinfektan bagian yang sudah terpasang implan. Kita dep dulu. Kemudian dep yang kedua kita menggunakan antiseptik dan kita dep perlahan. Setelah itu kita plester bagian yang kita pasang implan secara vertikal. Kemudian kita menyingkirkan duk. Setelah itu kita memasang perban di bagian lengan ibu dan kita ikat perban. Setelah selesai kita memasangkan perban, kita mengkonselingkan kepada ibu bahwa pemasangan sudah selesai, serta jangan lupa ibu tidak boleh terkena air terlebih dahulu 3-5 harian. Untuk selanjutnya yaitu kita membereskan alat-alat yang telah kita pakai tadi ke tempat semula dan singkirkan sampah ke tempat sampah medis dan non medis. Setelah itu membereskan pasien dengan mengambil perlak dan kita melepas APD. Setelah melepas APD, kita jangan lupa mencuci tangan 6 langkah. Itu kita memberi konseling kepada pasien dan pendokumentasian. Ibu, saya sudah melakukan pemasangan implan dan jangan sampai terkena air dulu ya Bu ya. Terima kasih. Serta jangan lupa kita melakukan pendokumentasian dan pencatatan hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan kepada pasien. Video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara melepas KB implan. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu kita konselingkan kepada ibu tujuan dari pelepasan KB implan kepada ibu. Untuk yang kedua yaitu kita ke persiapan lingkungan, menjaga privasi pasien dengan menutup tirai jendela, dan kita ke persiapan alat. Yang pertama di sini ada spet yang sudah berisi lidokain, kemudian ada gunting plester, kemudian ada pinset, ada koito, ada antiseptik, ada bengkok, ada kom yang berisi kemudian ada bisturi, bak instrumen, sarung tangan, kemudian ada plester, ada korentang, dan juga ada APD serta lembar observasi. Untuk selanjutnya yaitu kita cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita memakai APD. Setelah petugas memakai APD, jangan lupa kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, kita memasang perlak di bagian bawah lengan ibu. Kemudian kita rabah bagian yang terpasang implan. Dan yakinkan kepada pasien bahwa kita bisa mengambil
implan ibu, mohon maaf nanti saya akan membantu mengambil. Jika kurang nyaman nanti bisa ditahan lebih dahulu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya kita memakai sarung tangan. Kemudian sudah mendekatkan alat-alat. Yang pertama kita desinfektan terlebih dahulu untuk area yang akan kita lakukan pencabutan implan. Itu kita melakukan anestesi. Pad yang sudah diisi dengan lidokain 3 cc. Kemudian kita anestesi di 3 bagian titik yang sudah kita rabah. Yang pertama bagian bawah, jangan lupa diaspirasi, kemudian dimasukkan 1 cc lebih dahulu. Kemudian ke arah kanan diaspirasi lagi 1 cc, kemudian dimasukkan sebelah kiri 1 cc dan dihabiskan. Setelah itu kita cek apakah anestesi sudah bekerja dengan baik. Kalau tidak sakit ibunya maka berarti sudah bekerja dengan baik. Kemudian kita beri sayatan dengan bisturi berbentuk horizontal dengan perlahan-lahan. Setelah sudah terbentuk sayatan, maka kita ambil dengan cara pop up, yaitu dorong tarik. Ini kita tidak pas pengambilan tidak ada jaringan, maka langsung kita bisa cabut. Jika ada jaringan maka kita ikan dengan menggunakan kasah. Ini sudah tercabut dua-duanya. Kemudian setelah itu kita dep menggunakan desinfektan sebanyak 2 kali, menggunakan antiseptik yang kedua. Setelah sudah, kita menutup luka sayatan tadi menggunakan plester berbentuk horizontal sesuai dengan sayatan. Setelah itu kita kasih perban untuk menutup bagian luka sayatan tadi dan kita tali perban Setelah kita melakukan pemasangan, setelah itu kita menyingkirkan alat-alat yang di dekat pasien dan membuang sampah ke tempat sampah medis. Setelah itu merapikan pasien dengan mengambil perlak. Permisi ya Bu ya. Setelah itu kita merapikan APD yang di badan kita dan membuang handscoon serta kita mencuci tangan 6 langkah. Setelah sudah, kita mengkonselingkan kepada ibu jangan sampai terkena air kurang lebih 3-5 harian dulu bagian tangan yang masih luka dan diperban. Kemudian setelah kita konseling, kita melakukan pendokumentasian apa saja tindakan yang telah kita lakukan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.